ada sebuah artikel yang bilang lebih dari 90% pelanggan Netflix di Indonesia itu nontonin konten lokal di sepanjang tahun 2025. Ini bener-bener valid 100%. Gue tuh subscribe Netflix karena gue pengen nontonin film-film Indonesia gitu loh. Salah satunya yang sekarang lagi ongoing gue tontonin. Sudah tahu kan siapa? Arya Saloka, betul sekali. Sebuah sinetron ya, Global People, yang dikemas, sebenarnya nggak dikemas-kemas banget sih, itu emang udah mentahan aja diambil sama Netflix gitu ya. Sebuah series tentang zombie asli Indonesia yang ngambil setting di Jawa Tengah ya, Global People. Terus yang dimana pemerannya itu bukan aktor-aktor yang udah punya nama gede banget gitu. Ada beberapa yang gue baru tahu ketika nonton Zona Merah. Yes, Global People, this is Global Afternoon Show bareng Laras Tahira. Hari Jumat kita punya ngopi, ngobrolin film. Ini ya, untuk mengawali obrolan kita sore hari ini, jadi ada sebuah artikel yang bilang lebih dari 90% pelanggan Netflix di Indonesia itu nontonin konten lokal di sepanjang tahun 2025. Ini bener-bener valid 100%. Ada yang di tim gue, Global People, karena ya gimana ya, mungkin film-film produksi Indonesia sepanjang 2025 sampai sekarang itu lagi bagus-bagus banget. Nggak tahu gue yang emang suka aja gitu atau memang kualitasnya yang makin sini tuh makin bagus. Contoh kayak beberapa judul yang ada di Netflix, Abadinan Jaya, film zombie ya. Terus ada Gadis Kretek waktu itu. Zona Merah. Enggak, beda kan ini Netflix, Pak. Kita lagi ngomongin Netflix dulu, iya. Baru kita ke OTT lain. Jadi maaf. Minta maaf. Serial Gadis Kretek yang diperankan sama Dian Sastro. Terus ada Shadow Stray. Siapa Dil? Itu film action kan? Film action. Kalau nggak salah ada Arifin Putranya ya. Kalau nggak salah sih. Itu ada Aurora Ribeiro, Mawar De Jong. Terus Andri Mas Hadi. Oh, Andri, oke. Ya, Kristo Emmanuel, Arga Piliang. Oke. Ada Eva Celia juga. Banyak sebenarnya. Gak ada ya. Salah ya gue ya. Tapi pokoknya banyak film-film yang kualitasnya tuh Hollywood banget gitu. Terus yang terbaru, ini baru gue tonton 2 minggu lalu, judulnya Luka Makan Cinta, Global People. Ini diperankan sama Deva Mahendra ya. Series ya? Iya, series. Pokoknya pemeran utamanya tuh ada Deva Mahendra, ada Mawar De Jong lagi ya, Mawar De Jong, sama Adipati Dolken. Iya. Dan menurut gue ini semua judul-judul yang baru disebutin itu keren-keren semua. Bagus-bagus semua, Global People. Since kalau di tahun-tahun sebelumnya kita tuh subscribe Netflix gara-gara kita menemukan series yang keren-keren gitu ya, kayak series luar maksudnya, bukan series Indonesia. Entah yang plot twist lah, entah yang ceritanya nggak pernah kita temuin di film-film Indonesia lah, atau untuk nonton drakor. Jadi kita subscribe Netflix. Tapi yang gue rasain akhir-akhir ini, gue tuh subscribe Netflix karena gue pengen nontonin film-film Indonesia gitu loh. Salah satunya yang sekarang lagi ongoing gue tontonin. Sudah tahu kan siapa? Arya Saloka, betul sekali. Sebuah sinetron ya, Global People, yang dikemas, sebenarnya nggak dikemas-kemas banget sih, itu emang udah mentahan aja diambil sama Netflix gitu ya. Sinetron, karena kan biasa kita kalau nonton di Netflix tuh series. Nah kali ini nggak, sebenarnya semenjak Ipar Adalah Maut sih. Semenjak Ipar Adalah Maut dengan total episode 30 ya kalau nggak salah. Waktu itu gue tonton karena kan filmnya meledak banget. Makanya ketika ada seriesnya dan yang membintangi Deva Mahendra anyway, jadi gue tontonin tuh. Gue tungguin setiap malam, rilis tiap jam 7 atau jam 8 malam lah. Terus beres siaran gue pulang, pasti gue langsung nonton Ipar Adalah Maut. Meskipun endingnya bikin penonton emosi ya, karena gak ada endingnya gitu. Nah yang sekarang, Terikat Janji, gue bakal marah banget sih kalau sampai endingnya mirip sama Ipar Adalah Maut gitu. Cuman ya, Global People, berdasarkan pernyataan resmi Netflix yang berjudul The Netflix Effect in Indonesia, 1 dekade cerita, talenta, dan dampak kreatif sampai Januari 2026, 35 judul film dan series lokal sudah menembus daftar Global Top 10 Non-English Netflix. Keren banget gak sih? Yang dimana kalau tahun lalu mungkin orang berbondong-bondong subscribe Netflix karena pengen nontonin, lupa gue judulnya yang Korea, yang game Korea tuh, Squid Game. Ya kan, orang tuh akhirnya jadi pengen subscribe Netflix karena Squid Game. Sekarang orang subscribe Netflix karena pengen nontonin film-film
originally coming from Netflix gitu ya, kayak Abadinan Jaya ya adanya di Netflix. Gadis Kretek juga di Netflix. Terus Luka Makan Cinta udah pernah nonton belum? Jujur belum. Ada ini itu kan film, ini series yang gue tonton sekitar 2 atau 3 minggu lalu ya, Global People. 8 atau 10 episode, gue lupa 10 deh kayaknya ya. Menyenangkan sekali filmnya. Tadinya gue pikir ini kayak ala-ala MasterChef gitu, karena kan dia memang masak gitu loh, tentang masak. Tapi ternyata ketika ditonton, ya lo tau lah kualitas Netflix kan pasti bagus gitu. Terus dari jalan ceritanya, ternyata ini menarik banget dan gak ngebosenin. Gue tipikal orang yang gak suka yang lama-lama gitu. Kayak misal nih, gue kan lagi nonton Terikat Janji ya. Namanya sinetron kan pasti kayak ada adegan slow mo-nya, terus ada jeng kayak gitu-gitunya. Nah gue tuh pasti bakal cepetin tuh. Gue cepetin sampai 2 kali gitu. Di 2 kali cepet, udah deh langsung ke dialog deh gitu. Nah cuman yang Luka Makan Cinta ini enggak, semuanya daging dan menurut gue worth to watch banget gitu. Sejauh ini film atau series Indonesia favorit versi gue ya, Global People, mungkin akan jatuh ke, sebenarnya bagus, banyak yang bagus-bagus ya. Tapi mungkin karena tadi Nanda udah mention juga, gue masih favorit banget Zona Merah lagi. Sebuah series tentang zombie asli Indonesia yang ngambil setting di Jawa Tengah ya, Global People. Terus yang dimana pemerannya itu bukan aktor-aktor yang udah punya nama gede banget gitu. Ada beberapa yang gue baru tahu ketika nonton Zona Merah. Terus menurut gue juga dari segi make up zombinya itu nggak lebay gitu loh. Terus deg-degannya dapet, jalan ceritanya menurut gue rapi banget. Terus dia kalau nggak salah cuma 8 episode ya, apa 10 episode. Ya namanya series kan pasti nggak bakalan banyak ya. Cuman bikin kita tuh jadi pengen nonton lagi dan lagi gitu, Global People. Sampai akhirnya waktu itu gue kasih rekomendasi ke beberapa temen gue, approve juga by them gitu. Jadi memang itu series keren banget. Sama ada satu lagi yang ternyata ketika gue tahu memang diadaptasi dari series Korea, judulnya Tunnel. Ada yang pernah nonton nggak? Belum. Tonton deh, seru banget. Pemerannya itu adalah si gue lupa namanya, pokoknya aktor yang udah namanya udah gede, terus udah sering banget main di film action ya. Coba sambil dicari deh dia, Tunnel tapi Indonesia, karena dia yang di Korea juga judulnya Tunnel. Dia ceritanya seru banget, kayak maju mundur gitu. Apa namanya ya ceritanya gitu, kayak ada di zaman tahun 1990-an, terus tiba-tiba orang itu terlempar ke zaman sekarang, terus orang itu mundur lagi ke tahun tersebut, dan ceritanya itu kayak tentang mencari siapa ya, kayak detektif gitulah. Kayak cari siapa pelaku, siapa tersangka, kayak gitu-gitu. Tapi dia nyarinya harus kayak melewati berbagai macam waktu gitu. Dan itu menurut gue keren banget. Siapa pemeran utamanya? Yang ini kan Indonesia kan? Iya. Doni Alamsyah. Itu dia pemeran utamanya. Sama pemeran ceweknya itu yang pernah datang ke V-Radio waktu itu. Hana Malasan. Bukan, ada satu lagi. Di sini tato. Yang cewek. Nah, siapa tuh waktu itu tuh yang interview di V-Radio? Yang Bukan, yang dewasa juga, yang lo bilang Putri Ayudhya. Putri Ayudhya. Itu pertama kali gue ngelihat Putri Ayudhya tuh di seriesnya Zona Merah. Dan waktu itu gue ngelihat ini cantiknya tuh yang Indonesia banget. Iya kan, yang Indonesia banget, dan ternyata aktingnya mantep banget. Lo harus nonton sih Zona Merah.